Cek cek. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel Awal Kans, tontonan membahas film-film yang non-faedah. Tentunya sudah dipastikan kamu tidak perlu lagi jauh-jauh ke bioskop atau streaming online yang dipenuhi dengan iklan pembesar ton. Sekali lagi saya ingatkan bahwa video ini hanya sekedar untuk hiburan. Syukur-syukur kalau bisa menambah wawasan kalian. Di video kali ini kita akan merangkum film yang dirilis pada tahun 2020 berjudul Pizza Der 1. Film ini menceritakan tentang seorang pengantar pizza yang paling hoki sejagat raya karena ia mendapatkan orderan dari seorang model film dewasa yang membuat imannya menjadi tak kuat. Penasaran gimana sama alur ceritanya? Tapi sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, ada baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu. Ya, hitung-hitung buat bayar rokok dan kopi saya selama mengedit. Anjay ya no ya kan? Tanpa berlama-lama langsung saja pasang handsfree, natiskan posisi rebahan, kendorkan cerna dalam. Selamat menyaksikan dan intro. Film diawali dengan sepasang suami istri yang sedang melakukan pengencerotan. Anjir, ini nih salah satu contoh film yang banyak laku di warganet plus 62, dimana istrinya yang bernama Juju dan suaminya yang bernama Seok. Entah apa yang merasuki mereka saat sedang melakukan pengencerotan asik itu pun direkamnya. Ya mungkin buat kenang-kenangan kali ya. Keesokan harinya terlihat ada dua pasangan yang sedang mengobrol bersama. Pasangan yang pertama bernama Jiung dan Yungso, sedangkan pasangan yang kedua bernama Dobleh dan Sinta. Anjay, ternyata mereka sedang merundingkan untuk bertukar pasangan. Ya mungkin dikarenakan sudah bosan dengan pasangannya sendiri. Anjay banget gak tuh? Setelah sepakat dengan perundingan itu, mereka pun langsung melakukan UAII. Scene pun berganti di saat Juju dan Seok berada di kios mereka. Terlihat Juju yang mengajarkan Seok membuat ayam goreng. Tiba-tiba ada telepon masuk. Ternyata ada pesanan yang harus Seok antar. Tanpa pikir panjang, Seok pun langsung mengantar pesanan itu. Sesampainya dia di tempat yang ditujukan pelanggannya, ia bertemu dengan Yungso. Kemudian di saat Seok akan pulang ke kiosnya, ia menyebarkan brosur terlebih dahulu, biar lebih banyak pelanggannya. Sampainya di kios, tak lama ada telepon pesanan masuk dan meminta untuk delivery. Seok pun langsung mengantarkan pesanan itu. Ternyata alamat pesanan itu sama seperti yang dia antar barusan. Tetapi kali ini yang menerima pesanan itu adalah Jiung, wanita pemersatu bangsa kita. Anjay, di situ ia hanya memakai handuk mininya. Di saat Jiung ingin membayar pesanannya, dia dengan sengaja menjatuhkan uangnya. Lalu saat mengambil uangnya, ternyata handuk Jiung melorot, yang membuat seluruh tubuhnya terlihat tampak jelas di mata Seok, dan pikirannya pun bertraveling kemana-mana. Ternyata Jiung yang merekam kejadian itu hanya untuk membuat video prank ke abang ojol. Gak gitu juga konsepnya mbak. Seok pun langsung mengambil uang itu dan bergegas untuk pergi. Seok yang berada di depan hotel pun masih terbayang-bayang dengan indahnya tubuh Jiung. Hingga saat Seok ada di kios, ia pun masih melamunkan indahnya tubuh si Jiung. Pria mana sih yang gak kebayang kalau melihat indahnya tubuh wanita tanpa busana? Seok pun menjadi tak konsen dalam bekerja. Sampai di saat malam harinya, Seok yang sedang melakukan pengencerotan dengan Juju itu pun malah membayangkan Juju sebagai Jiung. Sampai-sampai Seok salah masuk lubang tuh, hingga membuat Juju ngambek dan tak mau meneruskan pengencerotannya. Anjir, bisa-bisanya salah masuk gua anjay. Lanjut, scene berganti di saat Seok ada di kiosnya. Tiba-tiba ada telepon pesanan masuk. Seok pun langsung bergegas mengantarkan pesanan itu. Ternyata pesanan itu dari Jiung. Pantesan aja si Seok langsung OTW ya kan. Rupanya dia udah hafal nih sama suaranya Jiung. Di situ Jiung mau ngeprank Seok lagi dengan menggunakan pakaian yang sangat seksi. Ya tentunya bikin Seok menjadi tegang dan merasa sakne. Astagfirullahaladzim. Saat Jiung membayar pesanannya, ia menaruh uangnya di bokongnya. Anjay banget nggak tuh? Seok pun dengan perasaan senang, gembira, tegang, dan campur aduk tentunya ia mengambil uangnya tersebut. Setelah mengambil uang itu, Seok pun langsung pergi dan tak lupa mencium uang tersebut. Lol. Kemudian Jiung pun memberitahu video pranknya kepada Yungso. Kira-kira mau buat apa ya dikasih tahu ke Yungso. Malam harinya terlihat Seok yang mengambek dengan Juju. Ya karena kemarin Juju nggak mau meneruskan enak-enaknya. Lalu Juju pun menggodanya. Namun di sini Seok ingin dengan gaya yang lain untuk enak-enaknya. Tapi Juju nggak mau dan ia pun langsung tidur. Ya kan kebanyakan maunya sih, jadi gagal ya mau enak-enak lagi.
Keesokan harinya saat Seok lagi nungguin kios, ia masih terbayang-bayang dengan Jiyung. Namun sayang hayalan itu hilang saat ada telepon masuk untuk memesan makanan. Ternyata pesanan itu dari Jiyung. Tanpa berlama-lama Seok pun langsung mengantarkannya. Kebetulan nih lagi dibayangin malah bisa ketemu. Sesampainya ia di sana, Jiyung pun menggoda Seok lagi. Kali ini ia menaruh uangnya di depan surabi anget milik Jiyung. Makin tegang nih ceritanya. Malam harinya terlihat Seok dan Juju yang lagi ngobrol sebelum tidur. Seok pun sedikit kesal kepada Juju karena nggak mau meneruskan pengencerotannya semalam. Akhirnya ia pun tertidur. Di dalam tidurnya Seok bermimpi lagi enak-enak bersama istrinya dan juga Jiyung. Hayo, siapa yang pernah mimpi kayak gitu? Keesokan harinya Juju mencoba memperbaiki rumah tangganya dengan mengajak Seok untuk berkencan. Scene berganti di saat Juju lagi bersiap-siap mau berkencan dengan Seok. Di sisi lain, Seok yang ada di kiosnya mendapat orderan dari Ferry. Ia pun mengantarkannya ke tempat Jiyung. Di saat itu Jiyung lagi enak-enak dengan Yungso. Yang lucunya lagi nih guys, Seok pun diajak untuk menikmati tubuh Jiyung dan tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan UAII. Ternyata mimpi Seok semalam lagi enak-enak sama Jiyung akhirnya terwujud juga. Anjay enggak tuh? Juju yang menunggu kedatangan Seok pun hanya bisa termenung, sedih, serta kecewa karena Seok tak kunjung datang. Akhirnya ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Kasihan Mbak Juju. Sini Mimin peluk. Anjay. Tak lama saat Seok pulang ke rumah, ia melihat Juju yang sudah tertidur. Ya mungkin dikarenakan Juju masih ngambek. Wanita mana sih yang gak ngambek kalau digituin? Di situ Juju yang sangat kesal kepada Seok. Ia pun mengajak Seok untuk pergi ke suatu tempat besok. Kira-kira Seok mau diajak kemana ya? Scene berganti kepada keesokan harinya. Terlihat Juju mengajak Seok ke sebuah rumah. Tanpa diduga dan tanpa dikira, ia mengajak rumah temannya dan Seok pun sangat kaget karena di situ ada Jiyung. Mereka pun berniat untuk saling tukar pasangan. Ya mungkin Juju pikir buat melampiaskan kekecewaannya dan mencoba pengecoran dengan hal yang baru. Tak lama setelah itu Juju dan Yungso pun langsung melakukan UAII. Kemudian Seok pun digoda oleh Jiyung. Akan tetapi Seok yang belum bisa mengikhlaskan Juju enak-enak dengan laki-laki lain, dia pun langsung menemui Juju. Namun Juju terlihat sangat dipuaskan oleh Yungso. Seok pun hanya bisa terdiam melihat istrinya digoyang orang lain. Mamam. Tak lama kemudian Jiyung pun menghampirinya. Dan tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan, paham lah John, demi kepuasan nafsu bersama ya kan. Setelah semua itu terjadi, Juju dan Seok pun pulang ke rumahnya. Terlihat Seok yang hanya bisa terdiam, bingung, dan sedikit menyesali. Di saat Seok tertidur, istrinya pun menulis sebuah surat dan dia pergi meninggalkan Seok. Di akhir film akan diperlihatkan dengan Seok yang berada di kiosnya. Seperti biasa, Jiyung pun memesan makanan, lalu Seok langsung bergegas mengantarkannya. Sesampainya di tempat Jiyung, Seok pun dibuat sangat terkejut karena ia melihat tamat ending yang membagongkan. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah terimalah pasanganmu apa adanya, entah itu kelebihan atau kekurangannya. Karena pada dasarnya kita diciptakan oleh Sang Pencipta untuk selalu melengkapi satu sama lain, bukannya bertukar pasangan hanya untuk memuaskan pengecoran semata. Anjay, kayak gaming gak tuh? Semoga kalian bisa mudah memahami alur cerita filmnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Buat kalian yang mau request film, komen aja di bawah. Sekian dulu rangkum film kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena video ini hanya sekedar hiburan. See you the next video and goodbye.